Sekarang Bitcoin ada di level 60.820 ya per kita shoot hari ini. Ya. Dan kita sebelum kita mau bahas Bitcoin, kita bisa bahas Bitcoin dulu kan bro. Sebelum kita bahas Bitcoin, gue ada mau bahas berita yang menarik banget. Dimana USDT, Tether. Tether itu adalah perusahaan yang sangat terkenal untuk ngebanggain lean operation mereka. Mereka itu selalu operate dengan very lean bro. Ya. Tapi seperti 4 hari lalu, itu mereka decide untuk nambah karyawan bro. Yes. Signifikan. Benar. Dan dia juga inflow-nya luar biasa bro. Is bull run here? Is alt season here? Ya, wah ini kata-kata terlarang bro. Kata-kata terlarang. Kata-kata terlarang. Karena orang yang nggak take it with a grain of salt ini kayak Ali season bilangnya. Ali season. Ali season ya. Ali season. Nah, USDT setiap kali ada inflow bro. Oke. Itu biasanya pertanda bull run. Nah, tapi USDT di sini dia nambah karyawan, dia kayak siap untuk berperang bro. Iya. Tanggapan lu seperti apa? Ya pasti ini ya. Salah satu komponen penting yang harus kita perhatikan ketika kita mau melihat apakah ini bull market atau enggak itu adalah flow dari stable coins. Karena kan mereka pasti menukarkan fiatnya ke stable coins baru ke kripto ya. Flow dari stable coin. Flownya dari stable coin. Dimana kalau kita lihat ya ini data dari spot on chain, berbagai smart money ya ini sudah mulai flowing ya berbagai stable coin mereka ke centralized exchange. Dan di sini juga ya kalau kita lihat Tether 19 jam yang lalu ya minted another 1 billion USDT on Ethereum network. Yang mana di sini kita lihat ya. Ini yang menarik. Banyak orang kan bro yang panik. Yes. The whole time ya. Padahal kalau kita lihat ini pun hanya dari Tether ya, dari USDT. Ya. Selama fase Bitcoin di range ini ya, kita bilangnya chop solidation ya. Karena choppy tapi consolidation. Ini mereka keep on printing billions of USDT ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ya. 16 billion dari Maret bro. Jadi selama choppy ini Maret ya. Will keep on accumulating. Dan ini pun juga data yang sejajar ya. Dan juga selaras ya. Kalau kita lihat juga dengan di sini ya. Mana tadi datanya? Ya. Mana datanya? Jangan hilang bro datanya. Bentar, bro. Jangan hilang bro datanya bro. Nah di mana permanent holder ya dari Bitcoin ya itu selalu meningkat bro. Bahkan di dalam fase yang orang bilangnya ini nggak pasti kan ya. Banyak yang bilang oh ini kita akan ada nih yang namanya resesi dan lain sebagainya. Tapi kalau kita lihat di sini ya. Ini data dari CryptoQuant. Permanent holder keep on buying. Ini menunjukkan apa ya? Kalau long term holder itu jumlahnya justru semakin meningkat. Tapi short term holder itu menurun. Ini menunjukkan kalau memang di market ini para spekulan ini udah berkurang. Karena apa? Karena kalau kita lihat ya fluktuasi harganya, kenapa 60.000 ini kuat sekali? Itu kan secara psikologis memang menunjukkan bahwa saat ini ya para pembeli ini berusaha retaining area 60.000. Dan itu yang kita lihat secara price action. Kenapa kuat banget? Ya, 50.000 deviasi ke 60.000. Seakan-akan memang temboknya tebel bro ya, yang menjaga supaya harga ini nggak drop di bawah 60.000 secara signifikan. Jadi 50.000 looks like a bear trap ya so far. Meskipun sekarang ya kalau kita lihat higher time frame ada potensi memang koreksi ke 40.000. Tapi secara kalau kita teknikal ya bro. Secara teknikal. Tapi kalau kita lihat sentimen, kita lihat on chain, kita lihat flow stable coins, will keep on accumulating di range ini. Tapi itu sebenarnya dari drop yang kemarin kan. Even setelah yen carry trade itu kita lihat whales itu akumulasi bro. Whales-nya dalam format ETF ya sebenarnya. Jadi sebenarnya gue nggak tahu ETF itu dominan retail atau sekarang isinya whales. Karena kalau kita lihat flow dari ETF, it keeps on coming bro. Jadi kalau misalnya gue lihat suara gue nggak kedengeran nih. Atau mungkin juga big players masuknya lewat ETF. Benar. Kalau kita lihat based on data di ETF di sini ya, kamu mungkin nggak bisa lihat, tapi betul, bro bisa lihat bro, itu plus 3% semua loh. Yes. Day by day, Fidelity, FBTC, Grayscale, iShares Bitcoin, FRK Bitcoin, ARK21S Bitcoin, HashDex Bitcoin, Invesco Galaxy Bitcoin. Kenapa sentimen publik overall ya, is still on fear sekarang. Kalau gue gauge-nya dari sosial media sih, orang masih takut bro, masih fear. Neutral lah mungkin sekarang di level 60.000. Tapi kemarin ketika tiap kali drop ke 58, drop 59 itu fear.
Tapi lu lihat bro, hijaunya, ini bahkan ETH bro, lu lihat bawah ETH. Iya. ETH 2 hari ini berturut-turut hijau infonya. Ini kalian gak kelihatan sih, coba gue pindahin ya. Nah, ini data dari ETF nih, kelihatan sebelum bukanya kakak. Ya. Ini penempatan mic-nya agak kurang enak, jadi gue kayak harus. Kurang ajar ya mic-nya. Ya kurang ajar nih, Alfian kurang ajar nih. Iya. Mic-nya gue sini. Nah kalian sedikit kan, itu hijau semua. Dan kalau lu lihat misalnya big players begini, tapi retailnya pesimis, what do you see on the market bro? Based on bahkan technical. Karena mungkin ya, kalau kita lihat secara technical memang seems like over ya, kalau dari time frame yang gede. Tapi kalau kita lihat dari time frame yang lower ya, kita melihat keberanian bro dari ya para pemain besar untuk mengakumulasi harga di range ini. Dan sebenarnya we must take a contrarian ya play. Kalau kita lihat mungkin sekarang ya Fear and Greed Index ini juga sekarang masih dalam tahap fear ya. Ini juga kita lihat juga fear, tapi ini tadi fear itu kan sentimen market. Bukan apa yang terjadi sebenarnya. Karena kalau kita lihat flow-nya ya, ini bisa kita lihat ya di sini ya ini inflow dari Bitcoin dan juga Ethereum, bro, per 13 Agustus ya 2024, di mana untuk saat ini ya 2 hari berturut-turut ada inflow positif ya Bitcoin dan juga Ethereum 2 hari berturut-turut ini. Ini menunjukkan ya kalau memang pemain besar nggak give up ya semudah itu dengan Ethereum di level harga sekarang. Itu yang give up bro. Ini per hari ini, per detik ini kita lagi syuting itu XATUSD itu kodenya tickernya Ethereum di 2.724,11. Itu plus 24 juta dolar loh bro. Iya. Ini sekarang ini lagi plus 24 juta dolar, masih nambah uangnya dari Franklin Templeton punya Grayscale, VanEck, Bitwise, Fidelity, iShares, Invesco sama Grayscale yang lama. They're still pumping the bags bro. Ya. Di Ethereum orang kan banyak bilang, oke, Ethereum di 2.700 saya nggak mau beli. Saya nunggu Ethereum 2.000 baru banyak yang bilang gitu. Iya. The data says otherwise. Menurut lo mereka ini akan kasih nggak turun ke 2.000? Menurut gue sih enggak sih. Enggak ya, karena balik lagi ya. Vitalik ini kalau meme itu ini bro ya, yang kemarin udah nyantai-nyantai, nah sekarang udah maju lagi. Udah duduk. Gitu. Udah duduk lagi. Karena apa? Karena tekanan ini sampai ke pribadinya bro ya. Fotonya sama cewek-cewek mulai di up gitu. Sama backholdernya Ethereum yang udah panik ya. Orang-orang yang over leverage. Karena kalau kita lihat ini resmi dari Etherscan ya. Artikelnya keluar. Ini adalah data yang menunjukkan kinerja ya berbagai layer 2 ya post Dencun upgrade. Di mana kita bisa melihat ya peningkatan block size dan juga transaksinya sekarang jauh lebih besar. Kalau kita melihat ya memang sayangnya ya Ethereum masih belum perform, begitu juga dengan berbagai project layer 2. Tapi kalau kita lihat block number-nya ini meningkat dengan signifikan. Ini menunjukkan apa? Kalau memang scalabilitas ya berhasil ditingkatkan dan layer 2 finally secara teknologi ya mereka improving a lot. Kalau kita lihat data dari Etherscan. Meshari pun juga rilis data yang signifikan yang sama juga bahwa fee itu di-reduce dengan sangat besar ya setelah Dencun upgrade. Dan fun fact ya sebenarnya, kalau kita lihat dalam jangka panjang setelah Ethereum melakukan upgrade apapun, itu harga ya, market price ada kemungkinan mengalami kenaikan yang signifikan. Tapi dalam jangka panjang ya bro. Karena kita lihat juga 2022 ya mereka ada upgrade ya. Setiap tahun hampir selalu ada upgrade, itu pun selalu memberikan positive impact. Jadi kita pun juga ya harusnya lihat long term vision ya daripada kita terlalu banyak berspekulasi jangka pendek karena itu yang membuat kebanyakan retail ini give up. Menarik bro. Ini coba kalau misalnya lu lihat sendiri dari area harganya. Let's say 3 months dari sekarang. Gue mau tahu deh secara teknikal seorang analis tuh lihatnya seperti apa? Secara teknikal bro, pure technical wise, without news, pure price action. 3 bulan lagi. Dari 2.723 ini, itu kemana arahnya? Ya ini pertama kita lihat ya, kalau Ethereum ya di sini memang kemarin sub ya, bounce dari 2.100 ya. Kenapa? Karena Bitcoin bouncingnya di 49 ya, terus habis itu ini nggak sempat hit psychological number ya di 2.000 ya. Kita bisa melihat memang 2.100 ini unfinished business ya, unfinished auction ya. Price action wise memang ada liquidity yang terjebak di sana ya. Ada kemungkinan harga turun juga ke 2.100. Tapi based on current price action ya, kita melihat ini juga strong rejection dan juga momentum ya building up. Memang kita drop ya. Drop di bawah ya, ini psychological support yang gede itu di 2.800. Tapi apakah ini bisa ya deviation ya back above the range?
Itu yang mungkin bisa terjadi ya sekarang. Kenapa ya? Karena ini tingginya smart money ya yang melakukan akumulasi, dan ketika harga ya di sini berhasil reclaim lagi ya 2.800, oke. Ini kita akan melihat price action Ethereum tes ke 4.000 dan naik lebih tinggi lagi. Jadi saya kok pesimis ya, ada harapan ini diturunkan dulu. Karena ini benar-benar manipulasi area, dan ini pun secara setup ya. Kita bilang sebagai power of three bro. Jadi ada akumulasi, kemudian ada manipulasi, drop dulu, dan kemudian ada ekspansi yang harga naik. Dan ini yang saya expect ya, dan saya harap ya, bukan karena saya holder Ethereum ya. Tapi memang this might be happen ya. Power of three on Ethereum. Pertama akumulasi, kemudian manipulasi lagi, dan kemudian ada distribusi atau ekspansi harga ke 5.000. This might be the play ya kalau kita lihat Ethereum sekarang. Tapi balik lagi ya, any kind of exposure is good daripada kita coba timing the market. Bisa aja ada yang mesti seperti ini ya. Jual sekarang nunggu ke 2.000 ya. Terus habis itu nanti di 2.000 ternyata nggak dapatnya di 2.800 ya, itu kan kita buang-buang energi. Lebih baik kita fokus ke building exposure slow but sure daripada ya kita coba timing the market. Ya. Dan ini kita mungkin bahas ya, kalau teman-teman yang di dalam AC mereka selalu tahu duluan ya. Tapi kita share biasa H+1 di margin call. Yes. Dan kita tahu yang paling mahal di dunia ini adalah informasi, dan time sensitive information. Time sensitive information is the most expensive thing in the world. Ya, that's what Bloomberg sells. Ya. Terus loyalty juga sama. Loyalty juga mahal. Ini kenapa kayak akademi cinta lagi nih bro?